Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Agus Meta Astawa, berabsen 13 kelas 12 PS4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dari negara lain diperlukan untuk mengesahkan keberadaan suatu negara. Apabila ingin terlibat dalam politik dunia, sebuah negara membutuhkan pengakuan dari dunia pula sebagai suatu negara yang berdaulat. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia berbeda-beda, ada yang memberikan respon positif dan ada pula yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain Mesir, Indonesia, Australia, dan beberapa negara lainnya di dunia. Sedangkan negara yang memberikan respon negatif adalah Belanda. Perwujudan dari unsur pengakuan negara lain berkaitan dengan pembelaan terhadap negara yang dilakukan melalui kerjasama dalam bidang pertahanan seperti latihan militer bersama, saling mengirimkan perwira militer, dan juga melalui kerjasama bilateral multilateral. Untuk pemahaman yang lebih jelas, kita akan menyimak video berikut ini. Untuk kita semua, pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Materi mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia didampingi dengan Muhammad Hatta. Peristiwa proklamasi ini merupakan pertanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Materi mengenai proklamasi secara lengkapnya bisa disimak pada video yang lain. Kemerdekaan Indonesia ini kemudian mendapatkan tantangan yang serius ketika pada tanggal 29 September 1945, pasukan Nica itu merupakan Belanda, membonceng tentara AFNE itu tentara sekutu, tiba di Indonesia. Nica ini ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga menimbulkan perlawanan bangsa Indonesia, baik itu secara diplomasi maupun secara militer. Menurut Konvensi Montevideo, Uruguay tahun 1933, terdapat dua unsur untuk memenuhi syarat berdirinya sebuah negara. Yang pertama adalah unsur konstitusi dan yang kedua adalah unsur deklaratif. Nah, unsur konstitusi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah memiliki wilayah, kemudian yang kedua memiliki rakyat, yang ketiga adalah memiliki pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. 1, 2, 3 ini merupakan syarat de facto sebuah negara, yang keempat ini merupakan syarat de jure. Indonesia harus memenuhi syarat ini untuk menjadi sebuah negara, memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain tersebut, kemudian pemerintah Indonesia pada 17 Maret 1947 mengirimkan misi diplomat untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan ke Timur Tengah. Adapun tokoh yang diutus antara lain Haji Agus Salim, kemudian Nasir Datuk Pamuntjak, ada Abdul Qadir, kemudian ada Abdul Rahman Baswedan, kemudian ada Rasyidi. Ini merupakan diplomat Indonesia yang dikirim ke Timur Tengah.
Selanjutnya, pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Berbagai negara di dunia mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia, terutama di sini adalah negara-negara di Timur Tengah dikarenakan berbagai faktor. Yang pertama tadi adalah dikirimnya tokoh diplomat untuk meminta dukungan ke negara-negara Timur Tengah. Selain itu juga kesamaan faktor agama, yakni agama Islam, dan banyak pelajar Indonesia yang belajar di negara-negara Timur Tengah. Yang pertama adalah dukungan dari Mesir. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan persamaan agama dan banyak orang Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Kemudian pada tanggal 22 Maret 1946, Raja Farouk dari Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh negara-negara Arab lainnya. Dokumen resmi dari Mesir disampaikan oleh Muhammad Abdul Munim ke Yogyakarta. Mesir menjadi negara yang paling sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahim B. menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Kemudian pada 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan persahabatan antara Haji Agus Salim, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, dengan Nokrasi Pasha, Perdana Menteri dari Mesir. Ini dukungan dari Mesir. Mesir merupakan negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari Suriah atau Syria. Suriah melalui Faris Al-Khoury mendorong ditambahkannya agenda mengenai Indonesia dalam diskusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Agenda yang dimaksud adalah pertanyaan Indonesia. Jadi dibahas mengenai masalah-masalah Indonesia. Suriah ini merupakan negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini tidak lepas dari upaya diplomasi dari Haji Agus Salim dan tim diplomat lainnya. Pada tahun 1947 diadakan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Suriah di Damaskus. Selanjutnya, negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah negara Libanon. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi perundingan antara Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Lebanon, Riyad Al-Salf, terkait dengan dukungan kemerdekaan Indonesia. Presiden Lebanon Bahra Al-Khoury memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Juli 1947. Lebanon merupakan negara ketiga yang memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia. Indonesia kemudian membuka hubungan diplomatik dengan Lebanon secara resmi tahun 1950. Haji Agus Salim ini merupakan diplomat yang sangat luar biasa, sehingga dia mendapatkan julukan The Grand Old Man. Dukungan selanjutnya adalah dari Arab Saudi. Dilakukan perundingan antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Rasidi dengan Raja Abdul Aziz Al Saud mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan juga tim diplomat yang dikirim ke Timur Tengah. Arab Saudi secara resmi memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia pada tanggal 21 November 1947. Kemudian dukungan lainnya dari Yaman. Yaman mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 20 November 1947. Pengakuan ini dilakukan melalui perwakilan Yaman di Liga Arab. Selanjutnya adalah dukungan dari Palestina. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini menyampaikan dukungan dan ucapan selamat ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Ini ketika Indonesia belum merdeka. Tokoh dari Palestina ini sudah menyampaikan ucapan selamat dan dukungannya. Setelah Indonesia merdeka, Palestina merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, dukungan dari Vatikan. Vatikan ini merupakan negara di dalam kota. Vatikan ini terletak di kota Roma. Roma itu merupakan ibu kota dari Italia. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan ini menaruh simpati terhadap perjuangan dari Uskup Katolik Semarang yang bernama Albertus Sogijapranata ini, yang memiliki rasa nasionalisme tinggi terhadap Indonesia.
sehingga mendorong para pemuda-pemuda untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Vatikan kemudian membuka kedutaan secara resmi pada tanggal 6 Juli 1947. Dukungan selanjutnya adalah dukungan dari India. Dukungan dari India ini diwujudkan dengan pelaksanaan Konferensi Asia untuk Indonesia bertempat di New Delhi, sering juga disebut sebagai Konferensi New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Tokoh yang memprakarsainya adalah Pandit Jawaharlal Nehru. Dari hasil Konferensi Asia untuk Indonesia atau Konferensi New Delhi ini menghasilkan beberapa resolusi, yakni pengembalian pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, selanjutnya penarikan tentara Belanda dari Indonesia, dan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Ini merupakan salah satu bentuk reaksi dari India ketika Belanda melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Akhirnya, hasil dari Konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi ini disampaikanlah ke Majelis Umum PBB, sehingga kemudian PBB mengeluarkan resolusi yang berkaitan dengan hasil dari Konferensi New Delhi ini. Pada masa Perdana Menteri Sultan Syahrir pernah mengirimkan 500.000 ton beras ke India pada tahun 1946. Ini ketika India sedang dilanda kelaparan, akhirnya Indonesia mengirimkan beras ke sana. Hal ini juga untuk menembus blokade yang dilakukan oleh Belanda yang terkenal dengan namanya India Rice. Kemudian balasan dari India dengan menerima 500.000 ton ini mengirimkan bahan obat-obatan dan bahan pakaian. Selain itu, India merupakan salah satu negara yang sangat aktif untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, dukungan dari Australia. Dukungan dari Australia ini dikarenakan partai buruh yang ada di Australia itu bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Adapun bentuk dukungan dari Australia itu antara lain yang pertama, buruh di Australia itu melakukan boikot di seluruh pelabuhan Australia pada tanggal 20 September 1945 yang dikenal dengan peristiwa Black Armada. Yang kedua adalah Australia menjadi negara yang mewakili Indonesia dalam Komisi 3 Negara atau KTN. KTN ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh PBB pasca Belanda melakukan agresi militer Belanda I. Adapun wakil dari Australia di KTN ini yakni Richard Kirby. Kemudian setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua, KTN ini dirubah namanya menjadi UNCI. Nah, di situ wakil Australia adalah Critchley yang nanti menjadi wakil ketika konferensi meja bundar. Itu tadi materi mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Berikut pembahasan yang dapat saya tayangkan, semoga mudah dipahami. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.